Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arbawati dari Prodi Agribisnis semester 1 ingin mempresentasikan tentang penetapan tujuan organisasi. Penetapan tujuan organisasi. Sebelum suatu organisasi menempatkan suatu tujuan, terlebih dahulu harus menentukan visi dan misi atau maksud organisasi. Visi ialah suatu pernyataan yang ditampilkan secara umum dan abadi tentang maksud dari organisasi. Tujuan umum atau sering juga disebut sebagai rencana strategik tidak dapat berfungsi atau berjalan sebelum dijabarkan terlebih dahulu ke dalam tujuan-tujuan khusus yang lebih terperinci sesuai dengan jenjang manajemen sehingga membentuk hierarki tujuan. Penetapan tujuan-tujuan menentukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan serta meningkatkan sumber daya organisasi untuk jangka waktu yang panjang. Adapun visi dan misi. Visi adalah cara pandang yang jauh ke depan ke mana organisasi harus dibawa agar eksis ataupun mampu bersaing, inovatif dan antisipatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan sesuai dengan keinginan organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka visi merupakan bagian dari rencana strategik. Perjalanan organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal, sehingga pembuatan visi organisasi harus disesuaikan dengan lingkungan tersebut. Adapun misi adalah suatu pernyataan di mana di dalamnya telah tertera tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi ke suatu fokus kegiatan. Misi menjelaskan apa yang mendasari organisasi tersebut berdiri, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Beberapa fungsi dalam penetapan tujuan ialah yang pertama, pedoman bagi kegiatan melalui penggambaran hasil-hasil di waktu yang akan datang. Fungsi tujuan memberikan arahan dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dan dilakukan. Yang kedua, sumber legitimasi akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, standar pelaksanaan. Bila tujuan dilakukan secara jelas dan dipahami, akan memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan presentasi organisasi. Selanjutnya, standar motivasi berfungsi sebagai motivasi dan identifikasi karyawan yang penting. Dalam kenyataannya, tujuan organisasi sering memberikan insentif bagi para anggota. Dan selanjutnya, dasar rasional pengorganisasian. Tujuan organisasi merupakan suatu dasar perencanaan organisasi. Selanjutnya, perumusan tujuan. Proses perumusan tujuan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan kekuatan atau kemampuan yang terlibat di dalamnya. Perumusan tujuan merupakan usaha perpaduan kepentingan dan masukan dari semua pihak sehingga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dapat bersinergi dalam mencapai
tujuan tersebut. Agar perumusan berjalan efektif, seorang manajer perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, proses perumusan tujuan. Yang kedua, manajer puncak sebagai perumusan tujuan umum. Yang ketiga, tujuan harus realistik. Yang keempat, tujuan harus jelas, memiliki alasan dan bersifat menantang. Yang kelima, tujuan umum. Yang keenam, tujuan bidang. Fungsional organisasi harus konsisten dengan tujuan umum. Yang ketujuh, manajemen harus meninjau kembali tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, mungkin hanya itu hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan maupun kehilapan, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.